Jangan sampai dia ganggu-ganggu saya sama anak saya. Walaupun dia minta maaf atau mungkin menyesal? Saya memaafkan siapapun itu yang sudah menyakiti hati saya dan keluarga saya. Tapi menurut saya nggak usah, sudah cukup. Apa yang saya rasakan selama ini udah cukup. Jangan sampai nanti anak saya kena ikut-ikutan ngerasain sakit sama kayak saya. Kalau andai kata, ayo maaf ya, maaf sekali. Andai kata, gugatan cerai Ada yang, sama sekali kamu tidak pernah dilus-lus oleh dia pada saat hamil? kalau dilus juga itu saya yang nyuruh gitu. Nggak ada kesadarannya sendiri. Jadi pada saat itu kamu kesepian? Setiap malam kamu kesepian? Saya nggak dapat perhatian yang layak. Terus kamu sakit hati nggak dengan pemberitaan kalau Angie dengan perempuan baru yang terus bermunculan? Pada saat itu? Saya nggak ada rasa sakit hati ya. Malah saya bersyukur gitu. Ternyata langkah yang saya ambil keluar dari rumah itu adalah jalan yang terbaik. Setelah saya keluar dari rumah tanpa saya banyak bicara di media atau di infotainment, akhirnya semuanya kebuka dengan sendirinya kan. Tanpa saya harus menjelek-jelekan atau membuka semuanya. Allah itu nggak tidur. Allah itu tuh adil gitu, ngebuka itu semua buat saya. Dan yang Allah kasih ini jalan yang terbaik buat saya. Iya. Wanita-wanita itu ada yang kamu kenal? Karena yang saya lihat pada saat itu kamu kayaknya sulit sekali melepaskan rasa cinta kamu sama dia, dan tapi akhirnya sekarang kamu bisa lepas dari itu. Hal apa sebetulnya? Orang tua saya ya, maksudnya selama ini saya tuh salah gitu, mencintai dia itu lebih dari saya mencintai orang tua saya gitu, dan saya ngerasa kok orang yang saya cintai tapi kayak gini gitu. Iya. Dan orang tua saya sempat tinggalin gitu, saya sempat nggak kasih perhatian ke mereka gitu. Tapi ternyata orang yang saya cintai itu nggak seperti apa yang saya bayangin. Jadi kamu sempat perhatian ke orang tua berkurang gara-gara hubungan kamu dengan Angie. Awalnya orang tua itu sempat melarang nggak sih dulu? Atau mungkin ada feeling-feeling gimana yang kamu ingat? Enggak sih, enggak. Karena kan saya dan keluarga saya tuh nggak pernah yang namanya punya pikiran-pikiran yang negatif. Buat pasangan saya tuh enggak sama sekali. Saya tuh percaya sepenuhnya. Tapi ternyata kepercayaan saya nggak ada sama sekali gitu. Oke. Tapi ada yang bilang lagi, kata di media, kata Angie nih, kamu tuh berubah gitu kan. Betul apa enggak? Enggak. Saya sama sekali enggak berubah. Sama sekali tidak berubah. Enggak. Oke. Respon orang tua kamu terhadap perceraian kamu apa? Mereka selalu support dan ngedukung apa yang saya lakuin. Kalau itu emang terbaik buat saya. Oke. Ayah akhir-akhir ini sudah tidak mau banyak berkomentar lagi di media. Katanya terlalu banyak ikut campur. Sebetulnya ayah perasaannya gimana sih yang kamu tahu? Pernah bilang apa nggak terakhir sama kamu yang... Kenapa ayo kamu bergetar, kenapa? Katakan aja biar kita semua tahu, Pran. Biar kita semua tahu, dan kita semua yang melihat ini tidak lagi memberitakan yang seenaknya sendiri. Ayah saya tuh selalu bilang, kenapa kamu jadi kayak gini, Yana? Kenapa anak ayah yang ayah sayang nasibnya bisa kayak gini? Saya selalu berusaha buat kuatin ayah saya sama ibu saya. Saya selalu bilang mungkin emang ini udah takdirnya Allah yang Allah kasih buat saya. Tapi di balik itu semua saya bakal punya anak gitu. Saya bakal dikasih hadiah yang berharga banget sama Allah. Dan ayah saya suka bilang. Apa? Bilang apa itu? Ayah harus ngomong apa lagi ya, Yana? Media semuanya ngejar-ngejar ayah.
kesannya kayak ayah tuh orang yang ngumpet-ngumpetin kamu banget. Padahal tuh ayah muncul itu saya yang suruh. Karena untuk nyelesain semuanya, karena saya kan butuh masih istirahat. Iya. Jadi saya serahin semua sama ayah saya. Sampai dibilang ayah saya sering ngomong, dibilangnya ikut campur. Kalau ayah saya lebih gak ngomong nanti lebih salah lagi. Jadi lebih baik ayah saya diam sekarang. Kalau kenapa lagi? Apa lagi? Kalau ibu kamu? Ibu juga udah gak bisa bilang apa-apa. Ibu cuma bisa bilang, teh kita udah pasrah aja, terserah orang mau bilang apa sama kita. Serahin aja semua sama Allah. Orang-orang yang berniat gak baik sama kamu nanti pasti akan dijauhin. Iya. Dan pasti semua masalah ini ada hikmahnya. Saya sama orang tua saya itu saling nguatin satu sama lain. Oke. Tapi saya ingin lebih tahu lagi apa sebetulnya yang membuat kamu ingin secepatnya menceraikan Angie. Menggugat cerai. Iya, menggugat cerai Angie. Biar kehidupan saya lebih tenang. Kehidupan saya lebih lega. Jadi kamu sekarang merasa belum tenang? Belum. Oke. Tapi apakah nanti setelah menikah tidak akan ada gangguan dari Angie lagi? Setelah bercerai maksudnya? Setelah bercerai. Jangan sampai dia ganggu-ganggu saya sama anak saya. Walaupun dia minta maaf atau mungkin menyesal? Saya memaafkan siapapun itu yang sudah menyakiti hati saya dan keluarga saya. Tapi menurut saya gak usah, sudah cukup. Apa yang saya rasakan selama ini udah cukup. Jangan sampai nanti anak saya kena ikut-ikutan ngerasain sakit sama kayak saya. Kalau andai kata, ayo maaf ya, maaf sekali. Andai kata gugatan cerai kamu berlangsung. Dan misalnya ternyata hak asuh anak kamu Jatuh ke tangan Angie. bagaimana? Saya gak terima. Apa yang akan kamu lakukan? Saya bakal terus minta hak asuh anak jatuh di tangan saya sampai kapanpun. Saya akan berjuang untuk ngedapetin hak asuh buat anak saya. Saya ngelakuin kayak gini juga. Saya pengen bikin anak saya bahagia nantinya. Daripada kita nyatu lagi, saya yakin anak saya nggak akan bahagia. Lebih baik kita pisah, biar saya membesarkan anak saya seorang diri. Jadi apapun akan kamu lakukan? Apapun akan saya lakukan. Sebutkan satu atau dua sikap Angie yang tidak bisa kamu maafkan sampai sekarang. Selama saya hamil, dia tidak merasa senang sama sekali. Iya. Dan keluarganya pun tidak pernah merasakan ikut senang. Tidak ada perhatiannya sama sekali selama saya mengandung. Saya disia-siakan dengan seenaknya. Dan sekarang dia bikin drama. Menurut kamu ini drama yang dilakukan sekarang sama dia? Seakan-akan kayak dia adalah orang yang bertanggung jawab. Saya yang dipojokkan dan keluarga saya yang dipojokkan. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Saya yang sudah merasakan. Kadang orang juga suka bernilai saya ini egois. Menjauhkan anak dari bapaknya. Bapak yang seperti apa dulu yang saya harus jauhkan dan saya dekatkan. Saya juga tahu diri. Saya juga ngerti. Tapi saya mengambil jalan ini demi kebaikan anak saya nantinya. Saya yakin ini adalah jalan yang terbaik. Dan kamu akan mengikuti drama yang berjalan ini? Makanya saya selesain sekarang karena sudah Tidak mau cukup. kamu ladenin ini ya? Oke. Ayo, setelah ini saya ingin kamu mengatakan apapun yang kamu rasakan terhadap ayah kamu, ibu kamu, anak kamu, dan Angie. Tapi nanti dulu, kita biar Ayu rileks sejenak. Kamu tarik napas yang dalam dari hidung dulu, keluarkan dari mulut, rileks dulu. Ya, Papi, ya. Kenapa Ariani? buat para pemirsu yang mau kirim-kirim, biasanya kan kirim email tuh. Iya, karena jadi ada juga pemirsa yang boleh Kirim email datang langsung atau apa yang gitu mengeluarkan kan. undang-undang di sini. Kita buka juga untuk masyarakat umum, bisa mengatakan perasaannya, mencurahkan perasaannya, bisa Pengakuan dosa. mau dosa, bisa nembak, Nah iya. menyatakan cinta, atau mungkin mutusin pacarnya kalau
merasa udah tidak cocok lagi tapi nggak enak kalau ketemu langsung juga bisa di sini, apapun. Oh. Ya kan? Nah, sekarang Ya. caranya nggak cuma datang langsung atau nggak kirim Email. email, ketik-ketik, ada lewat WeChat. Ya. Nah, tapi caranya akan aku kasih tahu nanti. Oke, ini menarik banget ya. Ada penasaran? Sama saya juga. So, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di